Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama yang beranggotakan Afidatul Miladiyah, Zulaiha, Dawi Nur Laila, saya sendiri Imam Mawardi, Wiji Huryana, Rasmayanti, Syarifatulullah, di mana saya dapat tugas sebagai yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mata kuliah yang diampuh adalah perspektif global, sedangkan materi yang akan kami presentasikan adalah organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional dan tujuan internasional yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa dan negara. Tujuan menciptakan organisasi internasional tidak untuk perdamaian saja, guna untuk melakukan impor-ekspor barang, pertukaran tenaga kerja, dan mungkin ada banyak lagi yang lainnya. Macam-macam organisasi internasional. Berikut dipaparkan beberapa organisasi internasional yang masih menjalankan fungsinya. Di antaranya yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Organization. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Januari 1920 atas usul Presiden Amerika Woodrow Wilson. Sebelum PBB lahir, ada beberapa peristiwa yang dianggap penting sebagai cikal bakal kelahiran PBB, yaitu pertama, Piagam Atlantik. Piagam ini merupakan hasil perundingan antara F.D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, dengan Winston, Perdana Menteri Inggris, pada tanggal 19 Agustus 1941 yang isinya antara lain: 1. Tidak melakukan perluasan wilayah di antara sesamanya. 2. Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintah dan menentukan nasib sendiri. 3. Mengakui hak semua negara untuk serta dalam perdagangan dunia. 4. Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia yang mewujudkan agar setiap bangsa berhak memiliki kesempatan untuk hidup secara bebas, baik dari rasa takut maupun kemiskinan. Terakhir, mengusahakan penyelesaian sengketa dan permasalahan secara damai. Kedua, isi dari perjanjian PBB tadi adalah maklumat bangsa-bangsa, Declaration of the United Nations. Maklumat ini ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1942 oleh 4 pimpinan negara, yaitu Maxim Letiev dari Uni Soviet, F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat. Yang ketiga, Maklumat Moskow. Maklumat ini membahas mengenai keamanan umum yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1943 oleh V. Molotov, Menteri Luar Negeri Uni Soviet. Keempat, Dumbarton Oaks Proposal. Pertemuan ini ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 1944 yang mempunyai 5 alat kelengkapan, yaitu Sidang Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, Sekretaris Jenderal. Yang kelima, Konferensi Yalta. Konferensi Yalta diadakan pada bulan Februari 1945 dengan maksud untuk mencapai kesepakatan tentang harga suara di dalam Dewan Keamanan. Yang keenam, Konferensi San Francisco. Konferensi ini dibuka pada tanggal 25 April 1945 yang bertempat di Gedung
komedi. Tujuan dan asas-asas PBB diantaranya, tujuan PBB adalah sebagai berikut. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendirian PBB. Asas-asas PBB yaitu persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Semua anggota dengan tulus dan ikhlas menjalankan kewajiban yang telah tercantum dalam piagam PBB. Semua anggota harus turut berpartisipasi dalam menyelesaikan segala persengketa dan permasalahan internasional secara damai. Struktur organisasi PBB. Struktur organisasi PBB diatur dalam Piagam PBB Bab 3 Pasal 7. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa PBB terdiri dari 6 badan terpenting, yaitu pertama Majelis Umum, kedua Dewan Keamanan, ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial, keempat Dewan Perwalian, kelima Mahkamah Internasional, keenam Sekretariat. Yang kedua, dari organisasi internasional yang masih aktif dalam fungsinya, yaitu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi kerjasama regional antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asas dari ASEAN yaitu keanggotaan terbuka, yang berarti suatu organisasi yang terbuka dan member kesempatan negara-negara di Asia Tenggara untuk bergabung. Menurut deklarasi Bangkok, struktur organisasi ASEAN yaitu yang pertama, ASEAN Ministerial Meeting, sidang tahunan para menteri. Standing Committee. Ketiga, komite-komite tetap dan khusus. Keempat, Sekretariat Nasional pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, organisasi internasional yang masih aktif pada fungsinya, yaitu Konferensi Asia Afrika, KAA. Konferensi ini merupakan pertemuan politik pertama kepala negara di Asia dan Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini dipelopori oleh 5 negara, yakni Indonesia, India, Sri Lanka, Myanmar, dan Pakistan. Yang keempat adalah Uni Eropa, European Union. Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sekarang ini telah memilih 25 negara anggota. Yang kelima, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan minyak raksasa seperti Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon, Mobil, Total, dan Gulf. Yang keenam, NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO merupakan organisasi regional yang menitik beratkan perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Yang ketujuh, Liga Arab. Liga Arab dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945 di Blue Dawn, Syria.
Yang kedelapan, Organisasi Konferensi Islam, OKI. OKI adalah organisasi antar pemerintahan negara-negara Islam. Di mana di sini di organisasi OKI ini negara-negara yang masuk dalam organisasi ini adalah negara-negara yang menganut agama Islam. Yang kesembilan, Gerakan Non-Blok. Gerakan ini diprakarsai oleh 5 pemimpin negara, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Soekarno, Presiden Indonesia, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Queen, Presiden Ghana. Asas-asas gerakan non-blok yaitu gerakan non-blok bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk ke dalam salah satu blok yang ada. Kedua, gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Ketiga, gerakan non-blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan Zionisme. Yang terakhir, organisasi internasional yang masih aktif pada fungsinya adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. APEC berdiri atas gagasan Bob Hawke, Perdana Menteri Australia, yang berdiri pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Tujuan dibentuknya APEC yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik, memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, dan memberikan fokus kerjasama di bidang ekonomi. Terima kasih, sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan dari kami, kesalahan tutur kata disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.